maju dan maju, kuat dan gagah perkasa. Dan dengan organ tubuh yang baru yang dari aku, engkau bisa berjalan, mengiring dan melayani aku dan menjadi alat kemuliaanku yang luar biasa. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang aku berikan dalam hidupmu. Raih semua itu. Bahkan Tuhan perlihatkan ada berkat-berkat yang tidak terduga yang Tuhan berikan. Tuhan berikan berkat mulai dari kota kecil, besar, 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 sampai paling besar. Dan Tuhan perlihatkan di dalam isi kota-kota itu, ada yang isinya koin-koin emas, ada yang tile emas, ya. Ada juga yang kemarin apa tuh? Ada yang tile emas begitu. Bahkan ada yang menjadi keperluan kebutuhan, ada yang sandang pangan ya, kain begitu. Bahkan ada sepeda, sepeda motor dan sebagainya. Dan Tuhan katakan apa yang menjadi keperluan kebutuhanmu, semuanya engkau akan mendapatkan dari aku ketika engkau benar di hadapanku, kata Tuhan. Oleh sebab itu mari benahi hatimu supaya engkau semakin benar di hadapan aku Tuhan Allahmu. Maka berkat yang sudah aku berikan kepada engkau tidak akan sia-sia, tetapi benar-benar akan kau terima dan benar-benar akan kau nikmati dengan caraku yang tidak terduga. Tadi Tuhan berkata ada seseorang yang mendapatkan ketika wadahnya benar, dia mendapatkan satu tile emas, ya. Satu tile emas, saya ingat di sini ada Pak Simon yang biasa masuk, yang orang Ambon itu ya, Simon Peta itu. Beliau tidak kerja 3 tahun. Dia nggak ada kerjaan 3 tahun. Tiap hari makan nasi, telur, Indomie, terus begitu. Karena nggak ada penghasilan. Dan ketika dia mendengar Tuhan berkata dia akan pergi ke Israel. Oh, ingin sekali, hatinya ingin sekali, apalagi istrinya ingin sekali. Karena jarang ada kesempatan, karena bapak ini selalu berlayar. Kalau berlayar setahun sekali baru pulang. Tidak ada kesempatan untuk berdua. Tetapi ketika beliau mendapat kesempatan dari Tuhan, uangnya nggak ada. Beliau dengan yakin dan percaya dengan imannya, semua perhiasannya dijual. Ya, semua dijual untuk beli 2 tiket masih kurang. Tetapi beliau yakin dan percaya, terus berdoa dan berdoa sampai akhirnya tertutup semuanya. Dan ketika sampai di sana, beliau berdoa terus, berdoa memuji, menyembah. Suami istri memuji dan menyembah. Saya pikir kenapa Tuhan? Kok Tuhan bisa tunjuk suami istri ini ikut ke Israel? Karena Tuhan tahu. Ternyata suami istri ini yang satu bisa memimpin pujian, yang satu bisa main gitar. Sehingga ketika di sana pujian penyembahan itu luar biasa. Dan ketika beliau terus memuji dan menyembah sampai hari hampir yang terakhir kalau nggak salah itu. Tiba-tiba Tuhan perlihatkan di mana kita semua berdoa, Tuhan memberkati semuanya. Ada yang mendapat pundi-pundi berisi koin-koin emas, cuma 1. Saya berkata, aduh kok cuma 1? Pak Simon dapat 1 kotak emas. Dia berkata, amin, 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 aku imani, amin, terjadi dalam hidupku. Dan sudah tahu pulang dari sana. 1 minggu mungkin, 1 minggu, 2 minggu. Beliau diterima kerja dengan kontrak 1 tahun, dengan gaji 3.000 euro. Ternyata itulah koin emas yang dia terima benar. Gajinya sesuai dengan emas itu waktu itu harga beberapa tahun yang lalu. Ya. Saudara, firman Tuhan iya dan amin, janji Tuhan iya dan amin. Pasti benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Kenapa? Tuhan aja sudah memberikan anaknya yang tunggal. Diserahkan kepada kita semua. Untuk keselamatan kita. Untuk menyediakan surga kekal bagi kita semua. Dan hari ini Tuhan juga yang sudah memberikan petunjuk. Di mana Tuhan akan memberikan organ-organ tubuh yang baru dalam hidupmu. Yakin dan percaya itu pasti terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya dulu tidak ngerti, saudara. Saya pernah bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Dia berkata, kau lihat umur saya berapa? Ya, tetapi saya masih eksis, masih kuat, masih bisa berlari. Dia berkata, tiap hari saya berdoa.
Tuhan berikan organ-organ tubuh yang baru dalam hidupku. Dan benar, umurnya boleh tua, tapi organ tubuhnya itu hebat, saudara, kuat. Dan hari ini, mari kita praktekkan. Ya kan, iman kan disertai dengan perbuatan. Ketika kau yakin dan percaya, apalagi yang sakit-sakit, imani. Pernah kita dengar kesaksian Pak Emi dan Hartono. Ya, beliau ada di Zoom ini. Ini lagi berangkat ke Kuala Lumpur atau Malaysia ya. Beliau nggak hadir. Tetapi beliau mengalami mujizat terjadi, di mana beliau melihat sendiri Tuhan memberikan jantung yang baru. Di dalam dadanya dia lihat tangan Tuhan kasih jantung yang baru. Jantung baru itu menyatu dengan jantungnya yang lama. Dan hari ini beliau boleh sehat. Hari ini Tuhan sangat mengasihi semua yang ada di Zoom ini. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat Anda semua dengan caranya yang tidak terduga. Kalau cuma hal berkat, itu gampang sekali bagi Tuhan. Kalau cuma hal buka pintu, buka jalan, itu sangat mudah bagi Tuhan. Tuhan hanya menanti hatimu aja. Tuhan hanya menanti engkau benar aja di hadapan Tuhan. Itu aja. Ialah maniskan. Ialah maniskan. Ialah maniskan. Tuhan katakan, ketika kau yakin dan percaya, ada kesembuhan terjadi. Ada pemulihan terjadi dengan caraku yang tidak terduga. Dan ketika kalian percaya saat ini benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidupmu dengan caraku yang ajaib. Saudara, yakin dan percaya. Kita lihat Pak Wilson. Pak Wilson itu 1 tahun lebih ya sakit. Menggerakkan badan aja susah. Dulu tidur terus, bahkan penglihatannya baik dari saya, baik dari anak-anak Tuhan yang lain. Di mana sudah ada di dalam peti. Ya. Udah di dalam peti. Tetapi Tuhan katakan belum waktunya berangkat. Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan. Bahkan dia bisa berdiri kuat gagah perkasa waktu pernikahan anaknya. Tidak cuman pernikahan anaknya Tuhan kasih bonus, beliau habis pulang dari Timika. Ya, pelayanan beberapa minggu ini udah di Lawang. Udah pulang di Lawang. Dengan tubuh tetap sehat, segar, kuat gagah perkasa. Tahukah Anda, ketika Yesus disalib, dia memberikan keselamatan kepada kita. Dia memberikan kehidupan yang berkemenangan kepada kita. Sebentar kita akan merayakan Paskah. Kita akan memperingati hari kematian Yesus. Dan 3 hari kemudian kita akan memperingati hari kebangkitan Yesus. Kita jangan hanya memperingati biasa-biasa saja. Tetapi mari kita datang sujud di hadapannya dengan hati yang benar. Benar-benar kita meresapi, kita menghayati. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, waktu saya mendapat petunjuk dari Tuhan, di mana Tuhan berkata sebelum Paskah, sebelum kamu semua memperingati hari Paskah, kematian dan kebangkitanku, mari kata Tuhan, perhatikan orang-orang yang papa, orang-orang yang miskin, orang-orang yang kekurangan, perhatikan mereka semua. Berikan kepada mereka, berbagi kasih, baksos kata Tuhan. Ketika kalian memperhatikan itu, maka mereka bisa merasakan kasih dan kemurahan. Kasih dan kemurahanku terhadap mereka. Dan mereka bisa memuliakan nama aku Tuhan alam. Saudara, ketika Tuhan berkata begitu, saya tidak pikir lagi. Saya berkata saya akan ke panti. Ya, saya cuma sampaikan pada saudara, tetapi saya bergerak. Dan saya Senin ini akan ke panti. Saya sudah hubungin panti itu. Saya tanya, Bu, masih ingat saya? Ya. Dia berkata, ingat. Karena saya sudah datang ke panti itu 5 tahun berturut-turut. 5 kali. Dan dia berkata, ingat. Saya kirim fotonya. Oh, saya ingat. Saya bilang, hari Senin nanti saya akan ke panti. Saya tanya, sekarang di panti isinya berapa? Karena dari panti itu kan tiap tahun berubah. Ya, ada yang meninggal, ada yang pergi, ada yang masuk. Dan dia memberikan petunjuk
pantinya isinya 81 orang. Saya bilang, oke, Ibu, saya akan datang ke panti itu. Dan hari ini saya mendengar kabar, dikasih foto. Ternyata ibu pimpinan panti itu sedang ada di rumah sakit ICU sudah 2 bulan. Sudah 2 bulan di ICU, saudara. Ya. Tetapi Tuhan itu selalu memberikan semuanya tepat pada waktunya. Dan saya sudah berjanji Senin nanti saya akan datang. Dan Tuhan itu luar biasa. Kalau dari Tuhan, ya, tiba-tiba ada seorang anak Tuhan, ya, yang tiba-tiba telepon saya, Cik Ling Ling, tolong tanya pantinya isinya berapa? Saya bilang 81. Kalau gitu saya buat makanan ya 100 pak. Cukup ya untuk panti. Saya bilang puji Tuhan. Terima kasih. Saudara, Tuhan sediakan semuanya. Beras sudah datang. Semuanya sudah datang. Tinggal saya bagikan, kirimkan. Ya, mana sekarang mana sekarang. Saudara, saya belajar melakukan seperti yang Tuhan katakan. Kenapa? Karena saya juga ingin diberkati Tuhan. Saya ingin mendapat keajaiban mujizat terjadi dalam hidup saya. Dan saya juga mau membagikan ini buat Anda. Supaya Anda juga menerima berkat yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Berkat itu tidak selalu kita diberkati duitnya banyak. Kita kaya. Tahukah engkau? Ketika engkau bisa mempunyai hati yang kaya, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Berapa banyak di antara kita mungkin yang ada di Zoom ini, mungkin cuma sebagai seorang pembantu. Ya, tetapi engkau mempunyai hati kaya yang luar biasa. Berapa banyak di antara engkau yang mungkin biasa-biasa, tetapi engkau mempunyai hati yang kaya, engkau ringan tangan. Engkau selalu memperhatikan pekerjaan Tuhan di Zoom ini. Engkau selalu menyisihkan lengan bajumu, berdoa dan berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jangan kita cuma bersyukur, jangan kata kita hanya senang ketika kita dapat berkat. Jangan. Ada berkat, enggak ada berkat, tetap bersyukur. Tetap berdoa, tetap melayani dengan kasih. Dan ketika engkau terus melayani dengan kasih, tiba saatnya, tiba waktunya, Tuhan sendiri yang beracara. Saudara, ada seorang anak Tuhan di sini, ya. Saya doain. Terkadang telepon, mau malam, mau tengah malam, saya doain. Ya. Dan ketika saya terus berdoa, saya juga enggak minta balasan apa-apa, enggak. Tetapi tiba-tiba, udah berapa lama gitu, ya, tiba-tiba dia mendapatkan berkat yang tidak terduga dari Tuhan. Dan tiba-tiba dia tidak lupa. Dia juga memberikan berkat buat pekerjaan Tuhan di Grace Ministry. Dan Tuhan itu tahu, Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Dan hari ini, kalau Tuhan aja tahu yang kecil-kecil, yang kita perlukan, yang kita butuhkan, masa Tuhan nggak tahu kita sakit? Masa Tuhan nggak tahu kita membutuhkan biaya banyak untuk sakit penyakit kita? Tuhan tahu. Tetapi ketika kau datang sujud di hadapannya dengan hati yang benar, Tuhan sembuhkan sakitmu gratis. Engkau tidak perlu setor duitmu di rumah sakit. Tetapi Tuhan sembuhkan dengan caranya yang ajaib dan Tuhan mau. Ketika Tuhan menyembuhkan engkau, ketika Tuhan membuka jalan keluar yang terbaik buat engkau, ketika Tuhan membuka pintu berkat buat engkau, ketika Tuhan memberikan keleluasaan kepada engkau, jangan lupa, jangan lalai. Perhatikan pekerjaan Tuhan. Doakan pekerjaan Tuhan di Zoom ini, ya, atau di tempatmu yang berada. Pokoknya doakan, perhatikan. Dan ketika kau memperhatikan pekerjaan Tuhan, saya sering menyampaikan kan, ketika kau memperhatikan pekerjaanku, maka aku juga memperhatikan pekerjaanmu. Ketika kau memperhatikan ladangku, maka aku juga memperhatikan kehidupan rumah tangga dan keluargamu. Saudara, bayangin kalau Tuhan memperhatikan kehidupan rumah tangga dan keluargamu, masa Tuhan nggak tahu suamimu pergi nggak pulang-pulang?
Masa Tuhan nggak tahu suamimu digondol wewe gombel? Tahu. Tuhan Maha tahu. Dan tahukah Anda, kita tidak punya kuasa. Kita tidak bisa menarik dan membawa pulang. Nggak bisa. Tetapi ketika engkau benar di hadapan Tuhan, engkau merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan membawa pulang dengan caranya yang ajaib. Tuhan sendiri akan memberikan yang terbaik kepada engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya pernah menyaksikan satu keluarga di mana suaminya udah digondol wewe gombel, lama nggak pulang-pulang. Udah nggak mungkin kembali punya, nggak mungkin. Karena masih cantik, masih muda itu wewe gombelnya. Tetapi ketika istri terus berdoa, sujud di kaki Yesus, selalu mencucurkan air mata, menangis, ya, hancur hati di hadapan Tuhan. Dan dia selalu berkata, Tuhan, hanya Engkau yang bisa tolong aku. Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Dan ketika dia berkata berkali-kali begitu, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan bawa suaminya kembali dengan cara Tuhan yang ajaib. Semua dipulihkan. Semua sukacita, semua bahagia. Hari ini saudara, kalau Yesus sudah lahir ke dalam dunia ini, dia berkorban sementara, nanti kita minggu depan akan memperingati hari kematian Yesus. Tuhan sudah memberikan contoh teladan yang baik buat kita. Bukan untuk kita hanya melihat dan melihat begitu. Meresapi, tetapi Tuhan mau kita melakukan sesuai teladan yang dia perlihatkan kepada kita. Udah dikasih contoh, tinggal kita mengikuti, kita melakukan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Yakin dan percaya dengan imanmu disertai dengan perbuatan. Dan hari ini yakin dan percaya semua yang sudah Tuhan sampaikan buat Anda, itu pasti terjadi tergenapi dalam hidupmu kalau engkau benar. Kalau engkau nggak benar, nggak bisa. Bagaimana Tuhan bisa jawab? Tuhan selalu menjawab. Tuhan selalu mendekat kepada engkau. Roh Kudus selalu ada dalam dirimu ketika engkau benar. Tetapi kalau engkau tidak benar, dosa itu menghalangi untuk Tuhan mendekat kepada engkau. Apalagi Tuhan tinggal di dalam hatimu. Nggak bisa. Ya, hari ini kita belajar. Kita mau benahi hati kita. Kita jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kalau dia berkemenangan, engkau juga berkemenangan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara. Tuhan sangat mengasihi kita semua yang ada di Zoom ini. Dan saya percaya kalau Anda boleh bertahan sampai hari ini, bukan karena saya, bukan karena Anda, tetapi karena Tuhan yang sudah memberikan kekuatan, kemampuan kepada Anda, dan Tuhan yang sudah memanggil dan memilih Anda, dan Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Engkau akan dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saya ingat tadi ada penglihatan di mana Pak David itu duduk, udah pingin berdiri aja, nggak tahan capek. Udah pingin berdiri aja. Tapi kan ada seorang jubah putih di sampingnya, menahan dia. Jadinya nggak berdiri. Jadinya terus duduk dan dibimbing oleh seorang jubah putih dan menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar. Saudara, tanpa Tuhan, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, kita nggak mungkin berhasil. Tetapi tahukah Anda, ketika kau mengandalkan Tuhan, engkau selalu menyertakan dan melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Maka berjalan bersama Tuhan. Meluaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, maka Roh Kudus yang memimpin engkau berjalan maju dan maju dan maju dan naik dan naik dan naik ke atas sampai ke puncak berkemenangan. Dan ketika engkau berkemenangan, engkau pun akan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa dan engkau bisa memenangkan dan memenangkan jiwa. Kalau kita bisa jatuh bangun, bagaimana kita bisa memenangkan jiwa? Enggak bisa. Hanya orang yang berkemenangan, hanya orang yang di atas baru bisa memberikan, membawa, membimbing orang menjadi berkemenangan dan berkemenangan. Dan bisa membawa orang yang di bawah itu naik dan naik ke atas bersama Roh Kudus. Ya,
Mari Bapak Ibu, diri kita dulu dibenahi. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Jangan menuding, wah suami salah. Aku ini sebegini-begini, suamiku begini. Jangan. Koreksi diri sendiri. Kalau Anda ingin ada perubahan, koreksi diri sendiri. Ketika kita mengoreksi diri sendiri, dan kita tahu, kita minta ampun sama Tuhan, kita mengampuni dan mengasihi, pemulihan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat mengasihi kita semua, dan Tuhan mau sebelum kita memperingati hari kematiannya, kita mau belajar koreksi diri sendiri supaya kita benar di hadapan Tuhan. Dan pengorbanan Tuhan tidak sia-sia, tetapi benar-benar berdampak dalam hidup kita semua. Ya, saya undang Ibu Gembala Beban ini kelihatannya nggak ada ya. Oh ada. Saya undang Ibu Gembala Beban ini yang berdoa. Puji Tuhan. Oke, bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan masih kita diberikan kesempatan hidup untuk menikmati berkat kasih karunia Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, hebat, keajaiban demi keajaiban terjadi dalam kehidupan setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Dia yang setia, tidak pernah mengabaikan akan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami lawatan Tuhan yang begitu ajaib dan sempurna. Haleluya, kita bawa ucapan syukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Karena Tuhan masih memberikan kita tubuh yang sehat, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Hati yang sehat, pikiran yang sehat. Puji syukur, haleluya, haleluya, haleluya. Yang maha besar, Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Apa yang kami butuhkan Tuhan dalam kehidupan rohani kami, ada jawaban dari firman Tuhan. Kalau orang lain ditolong, mengapa kami tidak? Biarlah kami koreksi, kami introspeksi diri. Kami tidak melihat kekurangan dan kesalahan orang lain. Tapi kami mau belajar ya Tuhan. Supaya kami mendapatkan berkat seperti apa yang Tuhan percayakan pada orang lain. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau sungguh baik. Sadarkan kami Tuhan bahwa kami semakin dekat kepada Tuhan agar kami menikmati berkat kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih ada waktu untuk kami memperbaiki diri, untuk memperbaiki kehidupan rohani kami ya Tuhan. Supaya kami tidak lengah, supaya kami tidak sembrono, agar kami bisa, oh Tuhan, fokus mendengarkan firman Tuhan. Bukan saja doa nubuatan yang kami terima itu yang, oh kami kejar-kejar, tetapi kami mau mengejar Tuhan secara pribadi. Lewat firman Tuhan, haleluya. Lewat kehadiran-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Oh, kasih-Mu tidak terselami oleh setiap manusia. Oh Tuhan, hakikat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dengan kuasa firman-Mu berdaulat atas kami Tuhan. Membawa kami menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami imani. Tuhan, apa yang kami dengar pada malam hari ini, kami mau belajar untuk melakukan. Bukan saja kami, oh Tuhan, mendengar dan mendengar, tapi kami mau praktekkan firman Tuhan itu Tuhan. Supaya kami boleh mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat itu. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Cik Ling-Ling yang sudah Tuhan pakai, Tuhan utus untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan memberikan kekuatan ekstra
Tuhan memberikan tambahkan hikmat akal budi tempuh. Tuhan karunia karunia rohani. Oh Tuhan, dengan kekuatan supranatural Tuhan itu terus bekerja. Kami berdoa dan berdoa untuk hamba-Mu dengan tidak putus asa. Tidak bosan-bosannya kami mendoakan hamba-Mu untuk Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sehingga pelayanannya boleh memberkati kami semua yang hadir di dalam ikut ibadah Zoom. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau selalu memberkati hamba-Mu Cik Ling Ling dengan berkat-berkat ilahi surgawi. Tuhan berkati keluarganya, anak cucu mantunya. Engkau tahu pengabdian hamba-Mu, Engkau tahu pengorbanannya, baik tenaga, waktu, pikiran, bahkan sampai pada keuangan, pikiran, oh Tuhan. Apapun dia persembahkan untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan tidak pernah mengecewakan, Tuhan tidak membiarkan bergumul sendiri, tapi Tuhan selalu campur tangan, sehingga apapun yang hamba-Mu butuhkan, hamba-Mu perlukan, Tuhan selalu menyediakan dan mencukupkan. Bukan saja untuk kepentingan pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk baksos, untuk ibadah, oh Tuhan onset, baik di Meswan maupun di Menara Doa, ibadah pelayanan-pelayanan keluar kota sampai di daerah Surabaya dan sekitarnya. Bahkan Tuhan juga memberkati pelayanan baksos Tuhan, mengunjungi para oh Tuhan setiap panti asuhan yang hamba-Mu kunjungi akan mendapatkan berkat lawatan Tuhan lewat hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati tangan-tangan yang sudah berkorban. Oh Tuhan, mereka rela memberikan persembahannya baik bentuk, oh Tuhan, sembako, bentuk keuangan, materi, dan lain sebagainya. Tuhan, tenaga, waktu, pikiran. Maka Tuhan juga yang membalas dengan berlipat-lipat kali ganda. Berkati para sponsor, donatur. Berkati semua anak-anak Tuhan. Juga berkati kohos ya Tuhan. Haleluya, Engkau mau pakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Boleh setia dari sebelum jam 4 hamba-hamba-Mu ini sudah dengan setianya membuka Zoom. Oh Tuhan, haleluya, walaupun belum ada yang hadir, hamba-Mu sudah siapkan semuanya. Maka Tuhan pakai semakin indah di tangan dan rencana Tuhan yang indah. Baik untuk hamba-Mu David bersama istri, dan juga kami doakan keluarga anak-anaknya. Kami serahkan juga orang tuanya. Kami serahkan pekerjaannya, bisnisnya. Oh Tuhan, pergumulannya, profesinya. Tuhan, limpahkan apapun yang dihadapi oleh hamba-Mu. Selalu ada jawaban dan pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Julius bersama Stasia, oh Tuhan Nikolas, dan juga kedua orang tua mereka. Mereka, berkati, pakai pelayanannya untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Supaya mereka boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupannya. Bahwa Tuhan akan mengangkat mereka semakin tinggi Tuhan. Bukan jadi ekor, tapi menjadi kepala. Tuhan, Kau dahsyat kuasa-Mu. Tidak terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan semua rencana-Mu dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini yang setia. Tuhan, kami bersyukur Bapak Wilson Pangkai. Tuhan masih Tuhan pakai sampai hari ini. Walaupun, oh Tuhan, pada saat yang lalu mengalami sedikit sakit sehingga tidak mampu untuk bangun. Tetapi Tuhan tidak menghendaki itu berlarut. Tapi Tuhan sudah sembuhkan kembali. Sehingga hamba-Mu boleh melayani Tuhan. Boleh Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur Ibu Herawati menjadi istri yang baik, yang selalu mendampingi. Tuhan juga anak-anak yang baik, jemaat yang dilayani pun semua diberkati Tuhan. Kami serahkan anak cucu mantu mereka. Tuhan, kami bersyukur Bapak Stephen Moses, Tuhan juga pakai menjadi alat Tuhan. Engkau memberkati pengembalaannya, berkati Tuhan pergumulannya, keluarganya bersama Ibu Emilia. Tuhan, Engkau tolong anak cucu mantunya. Kami juga berdoa untuk Ibu Grace Rumampau dalam pelayanan pengembalaannya di Bitung. Tuhan juga menjangkau dan memberkati keluarga anak cucu mantunya. Oh Tuhan, pergumulannya Tuhan kami serahkan. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Deborah. Oh Tuhan, Ibu Dorcas Puji. Oh Tuhan, haleluya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan, satu persatu hamba-hamba-Mu ini Tuhan pakai di daerah masing-masing. Untuk oh Tuhan, sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan.
untuk mengembalakan domba-domba Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, memberikan juga kesehatan, perlindungan, pemeliharaan bersama keluarga dan jemaatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika ada di antara anak-anak Tuhan yang ikut Zoom yang sakit, oh Tuhan, Engkau menjamah dalam nama Yesus, sakit penyakitnya Tuhan hancurkan. Oh, mereka boleh dilepaskan, dibebaskan dari segala penderitaannya. Tuhan, yang susah terhibur, yang lemah dikuatkan. Oh, dan yang kekurangan Tuhan berkati, baik itu secara rohani ataupun secara jasmani. Biar mereka mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Masih banyak yang hendak kami doakan, tetapi hamba-Mu merasa terbatas semuanya. Kami serahkan kepada Tuhan yang tidak terbatas, sanggup untuk menolong. Tuhan, Engkau kami doakan juga Tuhan, untuk suami-suami yang belum percaya kepada Tuhan, Engkau panggil mereka untuk percaya kepadamu, ataupun istri-istri yang belum hadir bersama-sama untuk beribadah, maka Tuhan panggil supaya mereka suami istri dapat seiring seia sekata untuk berjalan bersama-sama di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk memberkati keluarganya, berkati oh anak cucu mantunya, berkati orang tua mereka masing-masing, berkati usaha dan pekerjaannya, bisnisnya. Semua anak-anak Tuhan mendapatkan lawatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, baik kami doakan para janda-janda dalam pemeliharaan Tuhan. Jika ada para duda, Tuhan juga Engkau memberkati dan pelihara, supaya mereka di usia lanjut, mereka tidak terlantar, mereka terus terpelihara dengan baik. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus menghibur dan kekuatan, memberikan pengharapan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur kami bisa ikut bersama-sama beribadah. Ini adalah anugerah, bukan usaha kami secara pribadi semata-mata, tapi oleh karena anugerah Tuhan kami bisa ikut ibadah. Oh Tuhan, bukan karena kami hebat, tetapi karena ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Maka kami pergunakan waktu yang Tuhan sediakan untuk kami bersama-sama. Walaupun melalui Zoom kami tidak bertatap muka langsung ketemu, tetapi lewat Zoom ini kami boleh berjumpa satu dengan yang lainnya, semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semua. Terima kasih Tuhan, izinkan kami untuk menadahkan tangan Tuhan, turun tangan memberkati kami dengan caramu yang ajaib. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di sorga dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya, menyertai dan melimpahi berkat damai sejahtera, ketenangan, kekuatan, kesehatan, pemulihan. Oh haleluya, pengharapan yang baru, keselamatan dan masa depan yang penuh pengharapan dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syukur kami kepadamu Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Gembala Benini atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Gembala Benini dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya. Terima kasih Ling berdoanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Sama-sama Tuhan berkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan, ada? Kalau ada bisa disampaikan. Ada? Ada? Shalom Mais. Ya, silakan. Iya, Yohanes 3 ayat 16 ya. Kasih Allah berbunyi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.
Dan juga 1 Yohanes 3 ayat 16 berbunyi, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi Yohanes 3 ayat 16 itu kasih Allah kepada kita ya dengan mengorbankan anaknya yaitu Tuhan Yesus rela mati di kayu salib kepada kita untuk menebus dosa kita dan menyembuhkan semua penyakit kita. Dan juga di 1 Yohanes 3 ayat 16 tugas kita untuk mengasihi sesama kita karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita sehingga kita itu dapat mengasihi sesama kita. Sekian. Saya mau bersaksi, saya mengucap syukur ya kepada Tuhan karena melalui nubuatan ini terima kasih hari Sabtu itu saya lebih percaya diri juga saya lebih eh, berjalan itu tegak kembali dan juga kalau dulu saya jujur saya takut ya karena saya jatuh itu saya takut karena saya sendirian tetapi saya sekarang sudah berubah mindsetnya. Kalau tidak ditemani Tuhan Yesus yang menemani saya dan juga memang mulai minggu lalu itu saya eh, latihan berjalan walaupun pertama kali memang sulit ya otot saya setengah perjalanan itu saya duduk saya berdiri latihan itu dan juga saya mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan begitu luar biasa bagi hidup saya sehingga kalau nggak salah pada hari Selasa itu saya bisa dengan Tuhan berikan kemampuan saya otot saya itu bisa 1 kali PP ya itu semua karena Tuhan apa yang mustahil bagi saya itu mungkin bagi Tuhan dan juga besoknya saya bisa latihan lagi. Saya itu bisa 2 kali PP ya itu semua karena Tuhan. Dan kemarin sama hari ini 3 kali PP itu semua karena Tuhan dan juga pada waktu hari pertama itu saya belajar berdiri ya, memuji Tuhan. Tuhan, Roh Kudus katakan, kamu harus nyanyikan haleluya 3 kali. Ya, saya menyanyikan, tapi saya merasakan kuasa Tuhan itu memberikan saya sel-sel yang baru, saya semakin kuat, sehingga saya bisa berdiri bisa menyelesaikan haleluya 3 kali. Tuhan melawat saya merasakan kuasa Tuhan ya, merasakan kasihnya Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu indah bagi saya dan juga besoknya itu harus ditambahi nyanyinya haleluya 7 kali. Jujur, secara manusia saya nggak kuat. Saya tidak bisa berdiri lama, tetapi Tuhan itu melatih saya dengan menyanyi haleluya. Saya eh, menutup mata ya, dan saya menyanyikan haleluya itu. Saya merasakan Tuhan melawat saya. Saya merasakan kasih kuasa Tuhan itu semakin nyata dalam hidup saya. Dan juga tadi itu jujur yang pertama kali saya duduk karena ada telepon saya diam aja. Yang ketiga kali, 3 kali jujur. Ketiga itu saya eh, latihan itu sampai apa eh, sampai drodos ya, drodos. Drodosnya banyak ya, seperti biji-biji jagung itu. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kuatkan saya nggak mampu jujur aja Tuhan tolong saya. Sehingga saya itu
bisa kuat ya sampai saya kembali itu. Saya mengucap syukur pada Tuhan dan juga tadi yang saya ke toilet ya pulangnya saya menyanyikan haleluya 7 kali. Jujur pada waktu yang sudah yang ketiga saya nggak kuat. Tetapi saya bilang Tuhan aku nggak kuat tapi aku percaya Tuhan menguatkan saya kakinya sehingga saya dapat berdiri hingga saya bisa menyelesaikan 7 kali itu semua karena Tuhan karena saya mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Saya percaya kalau Tuhan yang berjanji, tidak ada manusia yang dapat eh, menggagalkan itu semua. Apa yang mustahil bagi manusia, bagi dokter itu, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin ya. Karena saya percaya Tuhan itu di atas segala dokter, Tuhan itu di atas segala tabib. Kalau Tuhan berjanji pasti akan digenapi kalau kita manusia yang berjanji masih mencari ya dari itu. Jadi bisa ya, bisa tidak itu. Dan juga saya melakukan tugas saya yaitu apa? Membaca firman Tuhan setiap hari. Memang saya berjanji ya membaca firman Tuhan. Berapa pasal itu saya selesaikan. Saya sudah membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Saya ulangi lagi beberapa kali. So, semua karena Tuhan jujur, saya dulunya tidak pernah membaca Alkitab secara berurutan. Saya hanya membaca lewat renungan harian, jadi melompat-lompat itu. Tetapi saya mengucap syukur ya dari firman Tuhan itu yang saya bodoh tidak mengerti. Tuhan berikan hikmat pada saya. Tuhan berikan pewahyuan lebih lagi kepada saya marifatnya itu. Saya mengucap syukur pada Tuhan dan juga Tuhan yang mengubahkan pikiran saya, saya, hati saya, mulut saya itu untuk apa ya, untuk eh, melakukan firman Tuhan ya menjadi pelaku firman Tuhan memang gak mudah, tetapi saya minta Roh Kudus mampukan saya untuk setia dan taat sampai akhir hidup saya itu. Dan saya mengucap syukur pada Tuhan ya, Tuhan ajari saya untuk memuji dan menyembah Tuhan ya. Tetapi Tuhan ajarkan saya lebih lagi yaitu dengan ketaatan. Memang kalau secara manusia saya tidak bisa, tetapi saya minta Roh Kudus mampukan saya untuk eh, menjadi taat ya merenungkan firman Tuhan siang dan malam itu dan juga untuk melayani Tuhan terlebih dahulu baru melayani sesama itu semua karena untuk kemuliaan nama Tuhan aja. Sekian, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Sekian. Ya, puji Tuhan, kesaksiannya Ibu Lindiawati Sutikno luar biasa ya. Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu Ibu Lindiawati Sutikno setia, selalu ada di Zoom kita, sudah 4 tahun, dan Tuhan mendengar seruan doanya, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, sampai udah bisa baca firman Tuhan, bisa menyampaikan kepada kita semua, dan mulai belajar jalan. Ya, sering kan kedengar kesaksian jalan jatuh, karena belum kuat. Tetapi hari ini dia terus belajar, berjalan, dia yakin dan percaya Tuhan memberikan kekuatan karena Ibu Lindiawati Sutikno ingin nanti di bulan April apa Mei ya, wisuda anaknya, dia ingin sekali bisa jalan, dia ingin sekali bisa menghadiri. Ya, kita bantu doa supaya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan untuk dia bisa berdiri kembali, berjalan kembali, dan bisa memenangkan pertandingan ini. Berkemenangan, nama Tuhan dipermuliakan.
Ya, semangat Ibu Lindiawati Sutikno, maju terus. Tuhan menyertai dan memberkati Ibu Lindiawati Sutikno dengan kekuatan kesehatan umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Ada lagi? Saya. Oh ya, silakan Pak Anton, suaranya. Ya, Selamat silakan. malam, Cik Lingling. Saya ada kesaksian penglihatan, Cik Lingling. Saya seperti biasa yang saya lakukan doa di rumah. Nah, pintu itu terbuka. Saya tuh sambil melihat ke langit, itu saya terlihat fotonya Cik Lingling itu besar sekali, berkobar-kobar, itu pinggirnya itu kayak dibakar api itu. Ternyata itu api Roh Kudus, Cik Lingling. Dan di samping foto itu api Roh Kudus berkobar-kobar, itu ada merpati putih yang terbang di atasnya seperti penglihatan yang ditunjukkan Tuhan lewat Paus Fransiskus. Itu juga ada burung merpati berterbangan di atasnya. Itu saya juga lihat fotonya Cik Lingling itu besar, pinggirnya itu berkobar-kobar api Roh Kudus. Dan saya diperlihatkan firman 1 Tesalonika 5 ayat 19. Yang kedua, Yakobus 3 ayat 5. Yang ketiga, Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Itu Cik Lingling kesaksian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, puji Tuhan. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Terima kasih sudah menyampaikan pesan Tuhan melalui penglihatan dilatih. Kalau berani menyampaikan, Tuhan akan percaya yang lebih dan lebih lagi. Ya, maju terus Pak Anton. Tuhan Ya. Yesus menyertai berkati Pak Anton dengan kekuatan kesehatan umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, ya. Cik Lingling. Amin. Ya, disampaikan, tidak usah takut. Ya. Dan saya ajak saudara, saya minta tolong sama saudara, bantu doa buat saya. Ya. Semua bantu doa buat saya. Saya barusan menerima kabar dari seorang anak Tuhan di Jakarta. Ya, anak Tuhan di Jakarta ini, dia berkata, dia nggak berani menyampaikan kepada saya, takut kalau saya tersinggung, tetapi dia menyampaikan kepada saya, dia bilang kasihan AI ini, ya, kasihan AI ini suruh perdalam firman Tuhan, karena ini ada orang yang akan fitnah, ada orang yang akan fitnah saya dengan berkata sesat, ya, dibilang sesat, apalagi AI masuk YouTube, bakal diserang lewat medsos. Kita banyak berdoa, ya. Kenapa? Iblis itu berusaha untuk menghalangi, untuk menghancurkan, untuk supaya saya nggak bisa menyampaikan pesan Tuhan, untuk supaya saya nggak bisa khotbah lagi. Dari tahun lalu saya jatuh, saya nggak bisa berdiri, ya kan? Sakit, nggak tahan. Dan selama 1 tahun sampai hari ini, Tuhan sudah memberikan saya kekuatan, saya bisa khotbah lagi di mana-mana. Dan saya bisa melayani Tuhan lagi di Zoom. Beberapa waktu yang lalu barusan juga, saya juga jatuh lagi, ya. Jatuh lagi losar ke depan. Saya pikir, waduh, sudah nggak bisa berdiri lagi. Karena pipi saya ini dari berdiri itu jatuh ke lantai, ya, ke aspal. Untung nggak bocel gitu ya. Tapi lututnya terus tangannya, tapi Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Dan kemarin, waktu kita Zoom, dari awal jam 3 saya sudah mendapat serangan. Tapi kita tetap jalan, Zoom-nya jalan, saya doa pelepasan, terus jalan tetap. Di tengah-tengah Zoom itu saya merasakan tangan saya sakit, telinga saya sakit, kayak ditusuk-tusuk ya. Tapi saya terus berdoa, saya tetap menyampaikan pesan Tuhan. Sampai malam, sebelum selesai, serangan itu kembali terjadi, dan saya mic-nya saya mute kan. Saya berdoa dulu, saya berbahasa roh, saya berdoa pelepasan, sampai lepas. Baru saya kembali mendoakan saudara sampai selesai. Ya,
Ternyata ada pesan Tuhan kembali, seorang wanita yang menyerang saya, dan wanita ini kenal baik sama saya, dan dia tidak ingin saya maju pelayanan, dan dia ingin membuat saya tidak berdaya, supaya saya nggak bisa khotbah lagi, karena dia ingin dia yang tampil the best. Saudara, melayani Tuhan masih ada saingan. Ya, banyak berdoa. Padahal saya sudah dengan baik hati memberikan kesempatan untuk orang ini bisa khotbah, bisa melayani, saya kenalkan di mana-mana. Tetapi yang terjadi, dia ingin menjatuhkan saya, ingin membuat saya tergeletak, tidak bisa khotbah, karena dia ingin dia yang tampil, yang terkenal. Ya. Jadi bantu doa, apalagi ini kita ini kan masuk YouTube, bakal diserang lewat medsos. Ya. Dan ada lagi pesan Tuhan dari yang lain lagi. Ada yang nggak suka sama AI. Mereka ngerjain AI dengan kuasa gelap dan ngerjain lewat fitnah. Dan mereka merusak nama AI supaya AI tidak bisa pelayanan lagi. Saudara, ternyata serangan-serangan itu tidak cuma sampai tadi malam, nanti akan masih berkelanjutan. Ya, supaya benar-benar difitnah, seolah-olah saya ini tidak benar, bukan dari Tuhan. Dan itu sudah saya dengar waktu itu dari anak Tuhan yang dari Kediri. Waktu itu saya berdoa, dia sudah ingatkan saya, hati-hati, lihat 2 bulan ke depan, ya, 2-3 bulan ke depan, dia akan membalikkan semua, dia akan memfitnah kamu, seolah-olah dia yang benar, kamu yang salah, kamu yang sesat. Supaya dia terkenal. Dan benar, ini sekarang dia menyerang saya untuk saya jatuh, untuk saya nggak bisa melayani, tapi masih bisa melayani sampai hari ini. Dan rupanya iblis itu nggak tinggal diam, masih berusaha menghalangi, merintangi. Ya, kan Pak Wilson juga menerima semua serangan-serangan itu, tapi Pak Wilson bisa menjelaskan. Ya, sekarang serangan ini akan terus dilancarkan nanti sampai di medsos, ya, akan difitnah. Tetapi saya percaya justru karena Roh Kudus yang kita pegang, ya, Roh Kudus yang ada di dalam Zoom ini itu benar-benar hidup, maka membuat iblis itu ya nggak enak gitu loh, membuat iblis itu nggak terima. Berbagai macam cara dipakai untuk supaya menghalangi, menjatuhkan, membuat saya nggak berdaya, membuat Zoom ini nggak ada. Bahkan kemarin dari Pak Bandun ya, kan dapat pesan Tuhan, gangguan serangan itu nanti akan dilancarkan di Max One, di acara onsite. Sehingga ada kebakaran yang membuat semua lari. Ya, kita banyak berdoa. Karena rupanya iblis ini nggak tinggal diam. Luar biasa orang kalau iri hati, luar biasa orang kalau dipakai iblis ya, untuk menghalangi, untuk menjatuhkan, untuk menutup pekerjaan Tuhan. Kita banyak berdoa. Anda dukung dalam doa ya, supaya tetap nama Tuhan dipermuliakan. Kenapa? Kalau sampai tidak ada pesan-pesan Tuhan, kita nggak bisa tahu. Kita nggak bisa tahu dan kita nggak bisa dibimbing untuk selalu benar di hadapan Tuhan. Karena dengan kita terus dibimbing sama Roh Kudus, diajar sama Roh Kudus, kita selalu benar, kita tahu jalan kita tahu arah petunjuk Roh Kudus, dan kita pun diberkati Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan kita akan naik dan naik terus berkemenangan, bertahan sampai akhir. Ya. Jadi banyak berdoa, sehati berdoa, 2-3 orang berdoa, Yesus hadir, ini 70 orang berdoa, melawan 1 orang, melawan beberapa orang yang berusaha menjatuhkan. Saya yakin dan percaya, kuasa Tuhan lebih dahsyat, lebih luar biasa, dan pasti berkemenangan. Ya, saya lihat Pak Wilson kok sepertinya mau ngomong ya. Kalau mau ngomong silakan. Iyalah, mana sekarang. Jadi kita banyak berdoa. Kita lihat Pak Wilson sudah mendapat serangan 1 tahun lebih loh. Bayangin, tetapi Pak Wilson hari ini bisa berkemenangan.
Ya, saya 1 tahun lebih loh, pinggang saya sakit sekali. Kelihatannya bisa berdiri, kelihatannya bisa mendoakan saudara. Tapi begitu sampai di tempat tidur, aduh sakitnya setengah mati. Ya, mau bangun tidur itu sakitnya setengah mati. Tetapi saya tetap bertahan. Saya tetap berjalan bersama Roh Kudus. Saya tetap akan melayani sampai akhir. Tapi banyak berdoa supaya serangan-serangan itu, ya, kalaupun datang, kita bisa kuat, gagah perkasa, kita bisa menghalau serangan itu, kita bisa memadamkan api dari si jahat. Dan kita tetap berkemenangan karena api Roh Kudus membakar semuanya. Ya, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Kenapa Pak Wilson mau ngomong? Silakan. Ya, shalom. Suara saya kedengaran? Dengar, jelas. Ya, ya hal-hal seperti itu di dalam Alkitab pun banyak terjadi. Nabi-nabi, itu nabi, jelas-jelas nabi. Ya, tapi tatkala mereka menjadi iri, maka mereka jadi perusak. Ya, Elia, dia punya saingan 850 nabi. Yang tadinya mereka nabi dipakai Tuhan. Tapi waktu mereka iri dan mereka tunduk kepada Isabel karena takut untuk dibunuh, mereka mencari popularitas. Lalu roh lain menunggangi mereka, tapi tetap pakai nama Tuhan. Nah, itu dalam kitab Raja-Raja itu. Hanya Elia yang setia sama Tuhan zaman itu. Jadi kalau sekarang ini kita nggak heran, bahkan kita nggak perlu cemas, nggak perlu takut. Ya, kita santai, kita rileks karena kita ada di dalam Tuhan, di dalam roh yang benar. Setan nggak pernah menang melawan Tuhan. Tuh, Herawati bilang, setan nggak pernah menang melawan Tuhan. Jadi anak Tuhan juga nggak pernah kalah. Jadi semua yang ada di Zoom ini, jaga hati sendiri dengan ketulusan. Ya, hati yang murni kepada Tuhan, kepada panggilan Tuhan, pemakaian Tuhan. Saya banyak sekali ya sarjana-sarjana teologi hebat-hebat yang cenderung menghina karunia-karunia. Tapi saya bicara diam semua. Mereka tidak bisa bantah sebab mereka berjalan dengan pikiran mereka yang pintar-pintar. Sedangkan di Alkitab itu dikatakan, ya, bukan cari orang bodoh, nggak cari orang pintar Tuhan itu. Sebab orang pintar itu jadi keminter, menyesatkan. Apalagi ada iri, ada dengki, ada itu justru yang sesat itu. Yang sesat itu bukan pengajaran roh, tapi kelakuan itu, ya, iri. Saya yang gitu-gitu nggak pusing. Jadi saya sebagai hamba Tuhan menghimbau semua yang ada di Zoom malam ini yang masih ikut, tenangkan hati kepada Tuhan. Ya, periksakan diri atau hati kepada Tuhan. Adakah aku tulus atau tidak? Murnikah hatiku? Ya, karena orang-orang itu orang yang tidak murni hatinya. Ambisi. Orang yang hatinya murni, tidak cari keuntungan diri, tidak cari popularitas, ya. Tuhan yang berkarya. Ya. Kalau saya mau bicara khusus tentang pekerjaan roh itu terlalu luar biasa. Karena itu kami alami, bukan saja teori, bukan sekedar keyakinan, tapi bukti-bukti Tuhan genapi semua. Baik itu kesehatan, baik itu berkat untuk hari-hari, ya. Dan kita masih bisa berbagi. Itu bukan karena kelebihan. Itu. Ya seperti Rasul Paulus bilang. Ya, dia mengayakan orang banyak. Jasmani dan rohani, walaupun dia
Karena dia nggak berpikir harta. Dia cukup makan, minum, pakai, selesai. Gitu. Jadi nggak ada kesempatan orang mau iri, mau. Tapi itu pun Rasul Paulus bilang ada orang memberitakan Injil. Ya. Memberitakan Injil berarti dia pendeta dengan tujuan menjatuhkan, tujuan mencari keuntungan, ya. Tujuannya atau motivasinya itu untuk popularitas. Ada semua itu di Alkitab. Ada. Dan kita harus alami itu. Kenapa kita harus alami? Supaya membuktikan bahwa roh kebenaran Kristus ada pada kita. Dan membuktikan mereka itu, kalau saya bilang sebetulnya bukan roh setan, tapi mereka jadi setan. Jadi nggak usah takut. Iya, iya, nggak usah, tenang saja. Ya, izinkan roh Allah bekerja. Ya, kita lihat di Alkitab. Lebih banyak nabi yang menyesatkan karena iri, dengki, dan benci. Daripada nabi yang benar tuh cuma dihitung dengan jari. Ya, yang banyak itu. Bayangkan satu nabi Elia yang memusuhi dia 850 nabi. Nabi, ya. Dan mereka nabi Tuhan tadinya. Tapi tatkala mereka iri, mereka takut, mereka dengki, ya, mereka takut nggak makan, mereka ambisi, itulah yang merusak diri mereka, yang kemudian setan menunggangi saja. Jadi mereka tidak sadar bahwa mereka jadi kuda daripada iblis untuk ditunggangi dan coba merusak yang baik, yang benar, yang tulus. Jadi buat kita yang ada malam ini, mari biarlah hati kita tulus, hati kita murni, pikiran kita jernih, ya, dalam mengikut Tuhan dan menikmati kasih karunia dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih kesempatannya. Kembali pada Ibu Gembala dan host. Tuhan berkati. Terima kasih kepada Bapak Gembala Wilson Pangkai atas semua penjelasannya. Luar biasa, sudah dijabarkan, sudah diberikan pengarahan untuk kita menjadi kuat, tetap gagah perkasa, dan tetap mengikuti, berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Percayalah, semua yang disampaikan adalah dari Roh Kudus. Anda sudah merasakan di mana terjadi tergenapi dalam hidup Anda, ya, di mana ada pemulihan, ada kesembuhan dengan cara Tuhan. Kan kita sudah merasakan. Jadi jangan pernah goyah, yakin dan percaya bahwa apa yang Roh Kudus katakan itu benar dan pasti terjadi tergenapi dalam hidup kita, ya. Amin. Tuhan memberkati. Banyak berdoa, jangan lupa doakan juga pekerjaan Tuhan